tarjamah secara bahasa artinya kalau dalam bahasa Indonesia kan terjemah, tapi kalau dalam bahasa Arab kan tarjamah. Berasal dari kata tarjama yutarjimu tarjamatan atau tarjamah. Jadi secara bahasa tarjamah itu ada empat arti. Pertama, menceritakan biografi seseorang. Qissatu hayatis syahsi. Makanya dalam buku-buku Arab sering kita terjemah, sering kita lihat ada istilah tarjamatul muallif. Gitu ya. Qara'tu tarjamata siapa misalkan al-muallifi. Saya membaca biografinya pengarang. Nah, itu tarjamah bermakna qissatu hayat syakhsi. Cerita biografi seseorang. Itu tarjamah. Kemudian ada makna lainnya memindahkan, at-tahwil, ya. Tahwil itu juga artinya terjemah. Misalkan nahnu nutarjimu uridu an tutarjima al-kalimat ilal af'al. Saya ingin memindahkan eh, kata-kata ini menjadi fi'il misalnya gitu ya. Nah, itu katanya tahwil. Terus lagi ada istilah, ada arti yang lain, naqlul kalam min lugatin ila lugatin ukhra. Nah, ini yang biasa dipakai untuk terjemah itu. Memindahkan perkataan dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, ini ya, nahnu nutarjimu an-nassal arabi ilal ingliziyah. Saya ingin memindahkan perkataan satu bahasa tadi atau menerjemahkan kalau bahasa gitu ya ke bahasa Inggris, menerjemahkan teks Arab ke bahasa Inggris, gitu ya. Nah, ini juga bermakna naqlul kalami min lugatin ila lugatin ukhra. Jadi mentransfer, memindahkan satu perkataan dari bahasa satu bahasa ke bahasa yang lain itu terjemah. Kemudian ada asyarhu wa tafsir. Nah, ini terjemah juga bermakna menjelaskan dan menafsirkan. Nah, nanti dalam bahasa Inggris beda antara translation dengan interpreting atau interpretation. Kalau translate, nanti saya dijelaskan di bawah. Kalau translation itu lebih ke terjemah tulis. Tapi kalau interpretation itu terjemah lisan. Nah, nanti ada model-modelnya itu. Makanya, tetapi dalam bahasa Arab, istilah terjemah tetap bisa lisan dan tulisan. Makanya kan bermakna interpreting itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan artinya menafsirkan, menjelaskan, ya, interpretation. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa kedua-duanya dipakai. Tarjamah itu bisa untuk tulis, bisa untuk lisan. Makanya tidak ada pembedaan itu. Beda halnya dengan tafsir. Kalau tafsir nanti ada istilah sendiri kalau ini ya, kalau dalam literatur Arab ya. Nah, terus secara istilah terjemah itu semua kegiatan manusia yang berkaitan dengan memindahkan informasi atau pesan yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan atau verbal non-verbal dari informasi asal dalam bahasa sumber. Bahasa sumber itu biasa diberi singkatan BSU, bahasa sumber, atau kalau dalam bahasa Arab al-lughatul masdar namanya, bahasa sumber, ke informasi dalam bahasa sasaran. Bahasa sasaran berarti al-lughatu al-hadab atau BSA, bahasa sasaran gitu ya. Jadi memindahkan pesan atau informasi dari satu bahasa, bahasa sumber ke bahasa sasaran, baik secara tertulis, non-verbal, ataupun lisan, verbal. Nah, itu namanya terjemah. Jadi memindahkan apa informasi itu ke dalam bahasa yang lain. Nah, itu namanya terjemah. Sekarang kita masuk ke beberapa pengertian. Nah, ini ada beberapa pendapat yang tentang apa itu terjemah. Pertama, menurut Abdul Alim Munshi, namanya, terjemah itu takni nakul afkari wal akwal min lugatin ila lugatin ukhra ma'al muhafazati ala ruhi nafsil mangkul. Jadi terjemah itu adalah naklul afkar, memindahkan pikiran, wal akwal, perkataan,
min lugatin ila lugatin ukhra, dari satu bahasa ke bahasa lainnya, ma'al muhafazati, dengan tetap menjaga ala rohin nasil mangkul, esensi jiwa teks asli. Jadi apa jadi tidak hanya perkataan yang dipindahkan, tapi pemikiran si pengarang dari bahasa bahasa sumber itu dipindahkan ke bahasa sasarannya, bahasa al-lughatul hadafnya. Jadi tetap menjaga esensi jiwa teks aslinya itu. Jadi maksudnya ya penerjemah itu harus bisa memindahkan informasi itu seperti halnya informasi dari bahasa sumbernya gitu. Nah itu ya. Tapi ada sebuah ungkapan bahwa bilang kalau dalam bahasa Italinya itu apa ya? Saya lupa. Tradutore, traditore itu istilahnya dalam bahasa itu. Jadi kalau bahasa Arabnya gini, al-mutarjimu qainun, tradutore, traditore. Nah itu seorang penerjemah itu adalah pengkhianat katanya. Nah, itu istilah. Karena kenapa? Karena seorang penerjemah itu tidak bisa sama persis memindahkan informasi dari bahasa asal ke bahasa sasarannya. Pasti terdapat eh, ya namanya, makanya dibilangnya berkhianat. Pasti tidak tidak sama persis dengan terjemahan aslinya. Teks aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu seringkali tidak tidak sama. Makanya terkadang bahkan ya penerjemahan seperti Al-Quran sendiri itu kan masih masih banyak beragam versi Quran, karena tidak bisa sama dengan maksud yang dikandung dari teks aslinya itu. Makanya ada istilah tadi tradutore, traditore, atau al-mutarjimu qa'imun. Seorang penerjemah itu ya pengkhianat, karena ya, dia nggak bisa memindahkan apa teks asli itu sama persis ke teks apa yang di sasarannya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi eh, tetapi eh, tidak bisa 100% sama. Intinya seperti itulah. Nah, terus menurut Numak bilang bahwa terjemah itu adalah keahlian yang terdiri atas usaha untuk menggantikan pesan dan atau pernyataan tulis dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan pesan yang sama. Nah, tadi ya. Jadi per- ya seorang penerjemah itu berusaha memindahkan pesan itu ke bahasa sasarannya sesama mungkin, seperti halnya itu. Nah, itu ya itu idealnya. Tapi meskipun itu tidak bisa 100% sama dengan maksud yang dipahami dari bahasa asli itu. Nah, bagi Numa yang paling penting adalah penerjemah. Dalam penerjemahan itu adalah pesan. Pesan yang hendaknya sepadan bukan bentuk. Makanya orang menerjemahkan teks sastra. Kalau menerjemahkan teks sastra, taruhlah puisi Arab, diterjemah puisi Arab kan sudah menggunakan model, kalau kita baca telaah sastra kemarin kan sudah menggunakan model rima dan segala macam. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan model yang sama menggunakan rima dan segala macamnya, itu susah. Nah, maka kata nyimak itu nggak penting sebenarnya, bentuknya itu sebenarnya nggak penting. Yang paling penting itu pesannya tuh. Apa yang dimaksud dari kandungan teks itu sampai kepada kita. Jadi inti yang paling penting dalam penerjemahan itu kata nyimak adalah pesannya, bukan bentuk terjemahannya itu ya, bentuk teks yang harus sama dan sepadan dengan teks aslinya. Jadi yang paling penting adalah pesan yang ada dalam eh, teks terjemahannya itu. Nah, menurut Catford, kalau Catford bilang bahwa hakikat penerjemahan adalah penggantian teks bahasa sumber ke bahasa penerima yang ekuivalen. Jadi proses terjemah itu harus menganut ekuivalensi atau persamaan dari dua bahasa. Nah, jika tidak sama, maka istilah tersebut bukan menerjemahkan, tetapi memindahkan, transference istilahnya. Nah, jadi harus ada persamaan bahasanya itu. Ya, kalau di kita kan misalkan menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kan ada persamaan. Misalkan kata hubungnya bahasa Arab itu seperti apa? Kata
kata hubungnya bahasa Indonesia itu seperti apa. Jadi itu dilihat kesamaan itu. Nah dari situ kan kita bisa melihat ada ekuivalensi dari dua bahasa yang kita terjemahkan. Jadi ya, kalau bahasa-bahasa yang kayak orang apa ya, nggak kita paham ya susah juga. Itu bukan bukan menerjemahkan jadinya. Itu namanya mentransfer saja. Nah, jadi kata Crawford bilang bahwa eh, perlu adanya persamaan bahasa dalam dunia terjemahan, baik dari segi susunannya ataupun gayanya. Dari susunan struktur bahasa itu maupun gaya bahasanya. Jadi ada ekvivalensi di antara kedua bahasa yang diterjemahkan. Oke, terus nah jenis-jenis penerjemahan. Jadi penerjemahan itu kalau dilihat dari jenis apa ada tiga model. Yang pertama penerjemahan berdasarkan aspek kebahasaan, penerjemahan berdasarkan aspek tujuan penerjemahan, penerjemahan berdasarkan media yang digunakan. Nah, jadi ada tiga model penerjemahan. Meskipun ada pendapat lain yang bilang bahwa ada lagi model ada empat atau lima gitu. Nah, tapi secara umum kita ambil tiga jenis penerjemahan. Nah, yang pertama ada namanya penerjemahan berdasarkan aspek kebahasaan. Nah, menurut Jacobson itu bagi Berdiri. penerjemahan itu ada yang pertama namanya eh, penerjemahan intrabahasa, intralingual translation atau kalau bahasa Arabnya at-tarjamah dakhilal lughatil wahidah. Jadi intrabahasa berarti intrabahasa itu jadi bahasa yang sama gitu ya. Kemudian ada lagi pengantar bahasa, interlingual translation atau dalam bahasa Arabnya at-tarjamah bainal lughatain. Jadi menerjemahkan antar bahasa-bahasa. Jadi bahasa yang satu ke bahasa yang lain, gitu ya. Atau minimal dua bahasa, bainal lughatain. Nah, dan yang ketiga ada namanya penerjemahan intersemiotik, intersemiotic translation. At-tarjamatu baina nizomaini mukhtalifaini ilal isyarah. Nah, ini penerjemahan tanda lah. Kan semiotik itu tanda gitu ya. Nanti nanti ada di penjelasan di bawah. Nah, jadi tiga ini yang menurut eh, Jacobson kalau melihat jenis terjemahan berdasarkan aspek kebahasaannya. Terus yang pertama ada namanya penerjemahan intrabahasa atau intralingual translation atau jamatu dakhilal lughatil wahidah. Nah, jadi intrabahasa itu mengubah suatu teks menjadi teks lain berdasarkan interpretasi penerjemah. Jadi bahasanya sama. Nah, bahasanya sama. Biasanya digunakan untuk mengubah suatu kata yang kurang familiar ke dalam kata yang lebih mudah dimengerti. Contoh, contoh dari penerjemahan intrabahasa adalah mengubah puisi menjadi prosa. Ya, itu kan misalkan, nih contoh nih, puisinya Khairil Anwar, aku, itu ditulis ke dalam bentuk prosa. Di dalam bahasa yang sama, bahasa Indonesia juga. Nah, inilah yang disebut dengan penerjemahan intrabahasa, intralingual translation atau at-tarjamah dakhilal lughatil wahidah. Jadi dia hanya memindahkan bentuk puisi tadi dijadikan prosa. Nah, itu disebut dengan penerjemahan intralingual namanya ya. Nah, hal ini memang merupakan proses kreatif sering dilakukan di dalam mata kuliah kreatif di Fakultas Sastra gitu ya. Tetapi model ini belum bisa dikatakan sebagai terjemahan yang sesungguhnya. Karena cuma memindahkan model satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi dengan bahasa yang sama, gitu ya. Sering banyak juga puisi-puisi rap misalkan diterjemahkan ke dalam cerpen, ke dalam novel dan lain-lain. Nah itu namanya translation, intralingual translation. Jadi menerjemah tapi masih dalam bahasa yang sama itu. Nah itu intralingual translation. Terus ada namanya penerjemahan antar bahasa.
At-tarjamah bainal lughatain atau interlingual translation. Nah, kalau ini itu sudah menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dari bahasa Inggris ke bahasa Arab, dari bahasa Arab ke Indonesia, dari bahasa Indonesia ke Arab dan lain-lainnya. Nah, ini model yang sering kita yang sering kita kenal. Yang sekarang sampai kita pelajarin tuh ya ini penerjemahan antar bahasa, interlingual translation. Nah, misalkan menerjemahkan novel bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu namanya penerjemahan antar bahasa. Antar jama bainal lughatain. Jadi ke satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Gitu ya. Nah, terjemahan ini merupakan terjemahan yang sesungguhnya. Kalau dilihat dalam arti terjemah tadi ya. Nah, maka dalam jenis ini penerjemah kembali menuliskan makna atau pesan teks bahasa sumber al-lughatul masdar ke dalam teks bahasa sasaran al-lughatul hadaf. Nah, jadi ini terjemah yang kita pelajari itu yang ini. Karena kita memindahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, gitu ya. Tapi kalau kayak tadi yang intralingual itu, ya mungkin bisa nanti di mata kuliah sastra misalkan mengubah puisi Arab menjadi cerpen misalkan gitu, atau dari cerpen menjadikan puisi gitu ya. Itu bisa saja diterapkan juga. Tetapi kalau untuk mata kuliah terjemah, nah yang model terjemah sesungguhnya itu ya ini modelnya penerjemahan antar bahasa. Jadi menuliskan kembali makna atau pesan teks BSU bahasa sumber ke bahasa sasarannya. Terus ada lagi yang ketiga namanya at-tarjamatu baina nizamaini mukhtalifaini lil isyarah atau intersemiotic translation, penerjemahan intersemiotik namanya. Jadi kalau model ini prosesnya mengalihkan bahasa dari bahasa verbal ke non verbal. Misalkan seperti bahasa isyarat atau tanda, gitu ya. Contoh misalkan penambahan bahasa isyarat dalam siaran berita di televisi di Indonesia. Si apa nih namanya tuh news anchornya ngomong, nah tetapi ada apa nih? Ada si penerjemah bahasa isyarat yang ini juga. Nah, itu namanya model penerjemahan intersemiotik. Atau misalkan diubah menjadi film misalkan juga. Ini modelnya juga seperti ini. Nah, model-model penerjemahan intersemiotik. Nah, kalau ini sih kita harus paham bahasa isyaratnya juga ya. Kalau mau menerjemahkan, karena kan bahasa sebagai sistem tanda tadi ya. Kalau kita belajar dari sastra kemarin tuh bahasa sebagai sistem tanda. Nah, jadi model penerjemahan ini biasanya memang dari bahasa verbal, verbal itu ya ini lisan ke bahasa non verbal, non verbal itu ya melalui isyarat atau tanda gitu ya. Nah, jadi ini model penerjemahan intersemiotic translation. Oke, itu dilihat dari penerjemahan em, melalui aspek kebangsaannya. Nah, sekarang kita coba lihat penerjemahan berdasarkan aspek tujuan, tujuan penerjemahan itu. Menurut Brislin, terjemah itu ada 4 jenis. Ada namanya pragmatis, estetis puitis, etnografis, dan linguistik. Nah, yang pertama penerjemahan pragmatis. Nah, kalau ini menekankan pada ketepatan pesan atau informasi, sehingga pesan dari bahasa sumber harus dijelaskan dengan benar. Nah, model penerjemahan ini itu biasa digunakan untuk menerjemahkan dokumen teknis seperti informasi perbaikan mesin dan segala macam. Jadi sifatnya pragmatik gitu ya. Harus tepat, eh, harus jelas gitu ya. Karena kalau menerjemah kayak misalkan apa seperti kalau kita beli barang-barang apa gitu ya, eh, elektronik dan sebagainya kan itu ada penerjemahannya tuh ya, terjemahan dokumen itu. Nah itu harus pas, karena kalau enggak nanti kan salah pasang atau salah apa segala macam.
Nah, itu model penerjemahan yang pragmatik ya. Terus ada namanya penerjemahan estetis kritis atau kalau dalam bahasa Arab ini lebih kita kenal namanya terjemah al-adabiyah, nah, ya, terjemahan sastra. Jadi biasanya penerjemahan ini eh, mengutamakan konsep estetika bahasa sumber. Jadi ya ada emosinya, ada tesnya gitu ya. Nah, jenis ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan karya sastra seperti puisi, drama, dan novel. Makanya kalau menerjemahkan novel Arab ke bahasa Indonesia harus dicari padanan yang pas, biar emosinya sama gitu, tesnya sama dengan terjemahan asli apa dan dengan teks aslinya. Karena kan seringkali udahnya kita baca novel-novel Arab itu membingungkan gitu terjemahannya, membingungkan karena ya pesannya nggak nyampai ke yang kita baca. Malah akhirnya ini kok novel terjemahan kita malah nggak paham alur ceritanya seperti apa gitu. Nah, maka seorang penerjemah sastra itu harus bisa menghadirkan kembali emosi dan tes rasa itu sama seperti halnya teks sumbernya, gitu ya. Makanya sulit sekali menerjemahkan novel apa eh, puisi itu ke bahasa sasarannya. Ya karena itu tadi, karena tesnya harus ada, emosinya harus ada gitu. Pengalaman menerjemahkan, dengan waktu dulu menerjemahkan saya menerjemahkan puisi Arab, misalkan ya, dari bahasa Arab ke Indonesia. Nah, itu kan kita terkadang kita kesulitan menemukan satu mufradat dalam bahasa Arab itu dalam bahasa kitanya susah. Karena dalam bahasa Arab itu banyak sekali mutaradif gitu. Sinonim-sinonim itu banyak sekali. Sementara bahasa kita terbatas untuk menjelaskan itu gitu. Nah, akhirnya menerjemahkannya dengan dikasih catatan-catatan. Misalkan ada catatan kakinya di bawah ini maksudnya ini maksudnya ini. Ya karena kita nggak bisa sama menghadirkan pesan yang disampaikan itu ke bahasa kita. Terlebih lagi bahasa kita yang terbatas gitu untuk menjelaskan itu gitu. Misalkan gini, eh, apa ya contoh nerjemahkan kata apa ya misalnya. Nah, ibil itu unta, nakoh itu juga unta. Nah, itu apa bedanya? Sementara di bahasa kita cuma unta tahunnya gitu ya. Nah, kalau ibil itu yang model seperti apa? Kalau nakoh itu yang seperti apa gitu. Dan lain-lain. Nah, itu kadang menerjemahkan puisi-puisi Arab itu sulit sekali. Ya karena itu tadi, karena bahasa kita yang terbatas untuk menjelaskan itu. Nah, jadi itu ya. Jadi model penerjemahan estetis kritis itu lebih ke penerjemahan karya sastra. Jadi ada emosi di situ, ada tesnya, ada perasaannya di situ. Nah, kemudian ada penerjemahan etnografis. Kalau ini melihat konteks budayanya. Jadi sehingga penerjemah harus memahami budaya dari bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Itu ya. Misalkan gini, budaya bahasa Arab tuh sering banget ya. Seringkali kan susah kita sering menerjemahkan itu. Nah, waktu jadi MC ya, syukron ilah itu kan sebenarnya bukan syukron ilah kalau di bahasa kita kan terima kasih kepada, ya ilah itu kan kepada. Jadi kalau dalam konteks bahasa Arab bukan syukron ilah tapi syukron li. Nah itu kan beda. Jadi melihat konteks budaya bahasanya, syukron ilah enggak ada tuh bahasa kita syukron ilah apa rois akisem gitu ya. Nah, itu salah secara secara struktur ini itu salah. Tapi kalau orang Arab makanya syukron li ustadzina kayak gitu ya. Kalau kita kan terima kasih kepada. Kalau di kalau dalam bahasa Arab, terima kasih untuk gitu ya. Berarti kalau kita terjemahkannya gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu
perlu dilihat konteks budayanya ya. Hmm, Banyak lagi ungkapan-ungkapan, misalkan quote atau apa dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika menerjemahkan itu, lihat konteks budaya, bahasa sumbernya itu. Kemudian terakhir ada penerjemahan linguistik. Nah, penerjemahan ini mengutamakan padanan makna gramatika dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Nah, contoh dari penerjemahan linguistik adalah bahasa dalam program komputer, misalkan salah satunya ya, salah satu eh, gimana menerjemahkan bahasa dalam program komputer itu dilihat dari makna dan gramatikanya, misalkan ini salah satu contoh saja. Atau menerjemahkan teks-teks lain misalnya. Nah, itu perlu dilihat juga. Misalkan kalau dalam bahasa Arab kan ada, kalau strukturnya misalkan ada fiil kata kerja di depan, ada bisa subjek yang di depan. Kalau di bahasa Indonesia kan cuma Budi pergi ke pasar, gitu ya. Nggak ada pergi Budi ke pasar kan gitu kan. Jadi melihat itunya gramatikal dari ini. Makanya kalau ketika menerjemahkan nanti dilihat konteks bahasa bahasa sumber dengan bahasa sasarannya itu seperti apa. Jangan menerjemahkan seperti halnya menerjemahkan bahasa sumbernya. Harfiah jadinya namanya itu. Makanya kalau di pondok dulu kita kan sering menerjemahkan itu seperti itu. Qala Muhammadun telah berkata Muhammadun oleh Muhammad. Nah, misalkan gitu. Tapi kan kalau itu kan ngikutin harfiah jadinya. Jadi menerjemahkan sesuai dengan katanya. Tetapi kalau kita menerjemahkan sesungguhnya itu, ya kita lihat padanannya dalam bahasa Indonesia. Nggak ada subjek, eh, kata kerjanya di depan, tapi di bahasa Indonesia subjek dulu baru predikat, misalkan gitu. Nah, hal-hal seperti itu perlu diperhatikan ketika mau menerjemahkan. Nah, tapi nanti kalau di mata kuliah terjemahan Indonesia Arab nih, kalian boleh dua nanti. Misalkan kalau Muhammad berkata, kalian bisa pakai Muhammadun Yaqulu atau kalau Yaqulu Muhammadun, kan bisa dua modelnya. Yaqulu Muhammadun berarti modelnya pakai fi'il mudhari, fi'il dulu di depan, baru subjeknya, atau menggunakan subjek dulu di depan, baru predikatnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kalau dalam bahasa Arab bisa. Tetapi dalam bahasa eh, bahasa 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 Indonesia nggak bisa. Berbeda nanti itu model strukturnya. Nah, yang terakhir ada namanya penerjemah yang digunakan ini maksudnya eh, media mengacu pada semua penerjemahan. Ada yang bilang juga mau tulis, jadi ada yang membedakan juga. Nah, kalau kata translation itu digunakan untuk menerjemahkan dengan media tulis. Nah ya, tulis translation itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, tetapi kalau untuk eh, penerjemahan lisan itu disebut dengan interpretation atau interpreting. Nah, orang yang menerjemahkannya itu disebut interpreter. Kalau penerjemah tulis disebutnya translator, gitu ya. Tapi kalau yang lisan itu namanya interpreter. Nah, jadi beda. Kalau dalam bahasa Inggris beda antara translation dengan apa ini interpreting atau interpretation. Kalau translation itu lebih ke terjemah tulis, kalau interpretation itu lebih ke terjemah lisan. Nah, tetapi dalam bahasa Arab masih menggunakan istilah tarjamah. Karena tarjamah dalam bahasa Arab bisa juga bermakna interpretation, tafsir tadi itu. Jadi dalam bahasa Arab tarjamah itu bisa lisan, bisa tulisan. Cuma nanti yang membedakan adalah kata sifat di belakangnya. Nah, misalkan contohnya, tarjamah at-tahririyah. Ini namanya penerjemahan tulisan. Nah, kalau tadi dalam bahasa Inggrisnya namanya translation, nah dalam bahasa Arab mungkin bisa diterjemahkan dengan istilah
at-tarjamah at-tahririyah. Nah, dia masih tetap menggunakan kata tarjamah di sini ya. Nah, tapi dikasih kata sifat di belakangnya at-tarjamah at-tahririyah. Nah, pada penerjemahan tulisan, penerjemah atau mutarjim, nanti dibeda antara penerjemah yang tulisan itu kalau dalam bahasa Arab dibedakan juga. Meskipun dalam istilahnya sama, tarjamah. Cuma ditambah yang dalam dari belakang. Nah, kalau penulis, kalau penerjemah tulisan itu namanya mutarjim. Kalau di bahasa Arab ya. Nah, jadi mutarjim ini mempunyai kesempatan untuk mengoreksi, memperbaiki unsur-unsur bahasa yang keliru. Jadi tidak syarat mutlak. Yang penting dia tahu struktur bahasanya seperti apa. Meskipun dia secara apa oralnya, secara ngomongnya nggak bisa gitu. Misalkan ya, yang penting dia tahu struktur bahasa Arab itu seperti ini, struktur bahasa Indonesianya seperti ini gitu. Nah, jadi kefasihan berbicara penerjemah tidak merupakan syarat mutlak. Yang penting dia paham gramatikal. Kalau bahasa Arab berarti paham nahwu, paham sorof dan lain-lainnya. Nah, ketika menerjemahkan itu, ya ngomong tuh nggak jadi ukuran gitu. Terus penerjemah tulisan juga diharapkan punya kemahiran merangkai kata dalam kalimat atau teks tulisan, serta memilih kata diksi dengan tepat dan cermat gitu ya. Jadi ketika menerjemahkan perlu memilih kata-kata diksi yang pas gitu ya, ketika menerjemahkan itu. Nah, itu seringkali menerjemahkan sering salah ya namanya. Pernah ada buku sejarah Islam, saya baca terjemahan, menerjemahkan kata Bani Sakifah. Sakifah Bani Sa'idah dulu di eranya Nabi Muhammad. Itu diterjemahkan ke apa kalau nggak salah terjemahnya itu atap. Nah ini maksudnya atap Bani Sa'idah. Nah berarti dia nggak paham konteks terjemahannya gitu. Harusnya itu kan nama Sakifah Bani Sa'idah itu gitu. Tapi mungkin dia nerjemahkannya atap. Makanya kita harus hati-hati nerjemahkannya itu. Kalaupun memang diterjemahkan itu dengan atap, apa memang seperti itu modelnya dulu gitu ya. Nah, maka lebih baik menggunakan istilah yang sama saja dengan istilah aslinya gitu. Khawatir orang yang membaca itu jadi nggak paham gitu dari hasil terjemahannya kita. Nah, ini penerjemahan tulisan atau translation kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Arabnya at-tarjamah at-tahririyah. Nah, terus yang kedua ada namanya penerjemahan lisan. Ini tadi interpreting atau at-tarjamah asy-syafahiyah atau asy-syafawiyah kalau bahasa Arabnya. Jadi ini model penerjemahan lisan. Jadi terjemah langsung berupa ungkapan lisan atau bahasa sumber secara langsung, cepat dan tepat. Nah, jadi ini yang terjemahkan nggak perlu pakai tulis-tulisan, nanti langsung diterjemahkan saja. Nah, ini model lisan. Makanya tadi ya, kalau tulisan itu translation pakai istilahnya, tapi kalau lisan pakai istilahnya interpreting atau interpretation. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab tetap sama istilahnya pakai at-tarjamah, cuma dikasih belakangnya asyafahiyah atau asyafawiyah. Nah, kalau model penerjemahan lisan ini, seorang mutar penerjemahnya, interpreternya, itu harus fasih bahasa sasarannya. Kemudian bahasa sumber dan bahasa sasaran lah dua-duanya. Nah, kemudian lancar gitu ya, baik dalam bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Memiliki pengetahuan luas dan mampu menafsirkan apa yang diungkapkan oleh penutur bahasa sumber. Nah, ini seringkali untuk menerjemahkan kayak di conference atau muktamar, seminar, dan lain-lain itu model-model gitu. Atau travel guide, ya, dan lain-lainnya. Itu model penerjemahan lisan semua. Nah, penerjemahan lisan biasanya disebut dengan juru bahasa atau interpreter, turjuman. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab istilahnya turjuman.
Beda antara mutarjim dan terjemah. Kalau mutarjim itu penerjemah tulis. Tapi kalau turjuman itu menerjemah lisan. Turjuman itu namanya. Jadi orang yang menerjemahkan secara lisan itu diistilahkan dengan interpreter, penerjemah lisan. Nah, kalau mutarjim orang yang menerjemahkan secara tulisan. Jadi kalau ada yang menerjemahkan dari novel Arab ke novel Indonesia itu namanya mutarjim. Tetapi kalau ada misalkan siapa yang datang ke Indonesia, Syekh Azhar datang ke Indonesia, kita sebagai penerjemahnya, maka itu namanya turjuman, interpreter. Nah, disebut interpreter karena menafsirkan pesan atau gagasan lisan pemakai bahasa sumber dan menangkap maknanya serta diungkapkan secara lisan dalam bahasa sasaran. Ya, jadi dianggap sebagai interpreter itu karena dia menafsirkan apa yang disampaikan si eh, pemilik bahasa sumbernya. Nah, nanti diungkapkan lagi sama si interpreter ini secara lisan. Nah, itu jadi namanya interpreter atau terjemahan, jadi juru bahasa. Nah, jenis-jenisnya ada banyak, ada tiga lah, ada tiga yang paling ini, meskipun ada juga yang menulis banyak lagi model-model penerjemah lisan, tapi saya tuliskan ada tiga dulu. Ada namanya interpretasi simultan atau simultaneous interpreting, terjemah al-fawriyah. Nah, kalau ini model penerjemahannya, penerjemah lisan yang dilakukan tanpa menunggu teks sumber dibacakan atau diujarkan hingga selesai, tetapi dilakukan bersamaan dengan dilakukan bersamaan selama ujaran itu berlangsung. Nah, makanya kalau model misalkan Ustadz Muradi menerjemahkan siapa waktu itu Al Azhar yang di kampus, Syekhnya ngomong dulu baru diterjemahkan. Itu bukan fauyah kalau menurut saya ya. Sesuai dengan teori ini. Itu namanya yang kedua. Yang ngomong itu namanya at-tarjamah at-tatabu'iyah, consecutive interpreting. Nah, kalau model ini penerjemahan dilakukan dengan cara bergantian atau berurutan. Jadi misalkan interpreternya mendengarkan dulu, mencatat poin penting lalu mengungkapkannya, mengutarakan apa yang disampaikan si pembicaranya itu. Nah, ini namanya at-tatabbu'iyah gitu. Konsekutif. Jadi berurut tuh. Si syekhnya ngomong dulu nanti baru diterjemahkan. Nanti diomong lagi terjemahkan lagi. Nah, ini modelnya tatabbu'iyah. Tapi kalau fauriyah itu ya bersamaan. Biasanya kalau dalam konferensi-konferensi PBB segala macam itu ada ruangan khusus kan tuh ya di belakang-belakangnya. Yang ada dalam bentuk kamar-kamar gitu mereka pakai headphone, si pembicaranya ngomong kemudian langsung diterjemahkan. Nah, itu namanya fauriyah tuh. Jadi langsung simultan deh. Jadi bersamaan gitu ya. Nah, tetapi kalau konsekutif itu ngomong dulu baru diterjemahkan. Nah, cuman terkadang ini beberapa masih ada yang menganggap itu tuh Korea gitu. Nah, beberapa dosen ya yang anggap oh ini Korea, terjemah Korea itu seperti itu. Padahal model penerjemahan lisan itu kan ada simultaneous interpreting, ada consecutive interpreting. Nah, dan itu yang kurang gitu, yang kurang paham gitu. Model pembedaannya di mana? Nanti saya kasih contoh videonya. Nah, yang terakhir ada namanya interpretasi bisikan. Ini bahasa Prancis kalau nggak salah, Ucotek ini whisper interpreting atau at-tarjamah al-hamsiyah. Nah, ini biasanya dilakukan saat dua orang tidak saling memahami karena beda bahasa, kemudian dilakukan dengan cara membisikkan kepada klien, biasanya terbatas pada dua atau tiga orang saja. Jadi ada ini ya, biasanya ini banyak juga untuk tamu-tamu negara, misalnya atau guide tour gitu ya, tour guide gitu-gitu. Nah, modelnya model-model terjemah alhamsiah ya, model whisper interpreting. Jadi membisikkan gitu ya, apa setelah itu diomongkan gitu ya. Nah, ini beberapa model penerjemahan lisan. Nah, kamu belajar Pauria ada kan ya? Semester ini dijelaskan teori-teorinya untuk ininya terjemah Pauria. Ada nggak?
Nah, jadi itu beda fauriyah sama tatbu'iyah namanya. Tatbu'iyah itu ya konsekutif berurutan, kalau fauriyah itu simultan, jadi bersamaan gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh model ini. Nah, kita lihat nih di YouTube misalkan, kita lihat Obama bersama Amir Qatar, Amir Kuwait. Nah, ini pakai namanya terjemah at-tatbu'iyah, terjemah at-tatbu'iyah namanya. Nah, oke, bentar ya, ini belum, soundnya belum. Nah, the United States Armed Forces during its operations in Iraq. gimana enggak? Ya, الكويت الكويت كانت ضيفا رائعا للقوات المسلحة العراقية خلال القوات المسلحة الأمريكية للقوات المسلحة الأمريكية خلال العمليات في العراق. And as we transition our operations in Iraq, it's important for us to emphasize not only our gratitude to Kuwait, but also nah ini our modelnya ongoing terjemah commitment to at-tatbu'iyah world tadi ya. security. Jadi وإذا نقوم konsekutif translation, jadi الانتقالية في berurutan. هذه العمليات Obama نحن mengambil نؤكد dulu ونشدد على interpreter امتناننا yang للكويت ونشدد namanya على interpreter. التزامنا حيال أمن الكويت. We're also discussing important regional issues, ranging from the importance of moving the Arab-Israeli peace process forward to the situation in Afghanistan, our joint counterterrorism efforts. Nah, ini ya, and ini contoh our need to namanya terjemah emphasize Iran meeting its at-tatbu'iyah, international bukan obligations. fauriyah ini namanya. And Nah, kalau fauriyah itu yang seperti ini. Ini fauriyah. Nah, makanya coba lihat kan, istilah yang dipakai pun juga kan eh, nih, English Arabic Consecutive Interpretation Obama Speech with Amir of Kuwait, yang dipakai kan istilahnya consecutive interpretation. Atau kalau dalam bahasa Arab yang tadi kan terjemah at-tatabu'iyah. Nah, ini yang dipakai istilahnya, bukan fauriyah, bukan simultaneous interpreting. Nah, ya harus tahu beda mana fauriyah, mana tatabu'iyah. Mana terjemahan yang consecutive interpretation, mana yang simultaneous interpretation. Nah, sekarang kita coba yang satunya lagi. Yang satu lagi itu model eh, saya cek dulu. Saya cek dulu. Nah, ini model simultaneous interpretation atau FOIA. Nah, ini seperti ini FOIA. Most of the time. School of thought would say, as long as you translate the word, it's okay. No, you have to make sense. It has to be coherent. It's not enough to do the translation. You have to interpret and make full sentences, and you have to make sense in what you say. You have to speak while the speakers are speaking. So this is called simultaneous interpretation. Translation is written. So you deal with the documents. A good interpreter is not necessarily a good translator and vice versa. It is a cross between a real profession, not necessarily a good translator. Turjuman gitu ya. Nah, pakainya turjuman itu untuk menjelaskan istilah seorang interpreter. Jadi ya. Nah, maka kalau nganggap yang biasa menerjemahkan kayak di kampus itu fauriyah, itu salah secara teorinya, tapi fauriyah itu ya seperti ini nih. Nah, tadi yang lebih tepat itu namanya terjemah atau tatabu'iyah. Nah, itu ya, nanti kamu harus tahu beda mana fauriyah, mana at-tatabu'iyah. Oke ya. And vice versa. It is a cross between a real professional profession and an artistic profession. It can acquire at another's expense. You have to know your technical side, but you also have to have a certain disposition before you can do it well. I've always said to my colleagues that the day I walk into a booth, switch on the microphone without having butterflies in my stomach is the day I'm going to look for another job.
Ustadz Murodi juga pernah menerjemahkan acara di mana gitu, ada ruangan khusus waktu di kemarin yang acara di Bali. Nah, itu menerjemahkan langsung, ada ruangan khusus mereka. Nanti yang mereka para tamu-tamu itu tinggal pakai headphone mendengarkan hasil terjemahan dari si interpreternya, gitu ya. Tapi kalau yang biasa kita di kampus itu bukan Korea, tapi apa tadi namanya? Tatabu'nya ya, terjemah atau tatabu'nya. Jadi consecutive interpretation. Ini menerjemahkan secara berurutan. Ngomong dulu baru terjemahkan, ngomong dulu baru terjemahkan. Nah, itu beberapa contoh penerjemahan syafahi atau lisan ya. Ada yang tahriri, ada yang tulis, ada yang syafahi, ada yang eh, secara lisan. Nah, sekarang kita cukup menerjemahkan ke tahriri saja karena level kita belum sampai yang model syafahi tadi. Syafahi itu yang lisan atau fauriyah atau tabuhnya itu levelnya belum sampai ke situ. Karena memang mereka-mereka yang terjemah eh, mahir di bidang terjemah itu ya mereka yang yang dekat dengan kebudayaan Arab lah, minimal berapa puluh tahun tinggal di Arab sehingga kata-katanya sudah paham banget gitu ya. Nah, kalau level kita mungkin ya masih model tahriri saja. Kalau tahriri tadi kan nggak perlu punya kecakapan dalam berbicara, tapi bisa saja menerjemahkan teks-teks Arabnya. Itu ya. Prof. Zuryati banyak menerjemahkan novel-novel Arab. Nah, itu kan model terjemah tahriri itu berarti. Menerjemahkan teks tertulis ke dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa sumbernya ke bahasa sasarannya. Nah, jadi tidak mesti harus punya kemampuan berbicara secara fasih, tapi cukup kemampuan tentang gramatikal bahasa Arab, struktur bahasa Arab, kosakata bahasa Arab yang digunakan. Nah, itu cukup untuk menerjemahkan teks-teks sumber ke sasaran. Nah, jadi gitu ya. Beda antara tahriri, terjemahan tulis dan terjemahan apa eh, syafahi, bisa gitu ya. Oke, itu beberapa. Nanti saya akan kasih materi juga tentang ada banyak lah sebenarnya jenis-jenis penerjemahan yang lain. Ada banyak. Ini belum semuanya. Misalkan nanti ada terjemah al-qanuniyah, terjemah undang-undang, terjemah apalagi misalkan al-adabiyah tadi sudah ya, sastra, nah, terjemah sesuai dengan bidangnya, politik, ekonomi, dan segala macamnya. Nah, itu nanti juga ada model-model terjemahannya. Bisa dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Jadi seperti itu ya. Eh, untuk pengantar penerjemahan, ragam penerjemahan. Jadi biar bisa kita tahu mana yang modelnya ini, mana modelnya ini. Nanti ada lagi namanya at-tarjamatul aliyah. Jadi yang menggunakan eh, mesin, mesin translation. Sekarang di Musa adati Az-Zuka al-Istinai misalkan. Jadi menerjemahkan dengan bantuan AI. Atau ada lagi eh, at-tarjamah di Musa adatil hasub. Terjemah, apa kalau dalam bahasa Arab itu Computer Assisted Translation, CAT yang. Nah, itu ada banyak lagi model-modelnya. Ada yang model mesin, ada yang model komputer. Nah, nanti untuk selanjutnya nanti kalian yang diskusikan. Ini saya sebagai pengantar saja. Nanti kita kan masih ada satu, dua, tiga, empat. Nah, masih ada empat materi yang perlu dijelaskan dulu sebelum nanti kita masuk ke praktik menerjemahkannya. Berarti kemarin ada berapa orang bintang yang kamu kirim tuh? Ada 11 kelompok, Ustadz. 11, kalau dijadiin 4 berapa-berapa tuh? Ada Empat-empat ya? yang bertiga, bertiga, tiga kelompok, tiga Ya, itu kelompok.
Ya udah Ada gitu yang dua, aja ada yang yang itu tiga. dibagi. Enggak, maksudnya kalau dijadiin 4 kelompok segitu ya. Iya, Oh ya udah nanti di ini ya, dijadiin 4 kelompok aja Ustadz. ya jadi 4 kelompok aja nih untuk yang presentasi. Nanti kalau yang untuk praktik terjemahnya ya nggak apa-apa berdua-berdua gini. Oke Ustadz. Karena nanti untuk menerjemahkan kan ya kalau nerjemahin sendiri kan nggak mau, takutnya nggak terlalu ini ya. Nanti dibagi 2 orang lah minimal kalau untuk tugas terjemahnya ya. Tapi kalau untuk presentasi makalahnya dulu, diskusi sebelum praktik, eh, nggak apa-apa, 4 kelompok dibikin. Nanti saya kasihkan materinya. Materi yang di mana nih di RPS itu nanti saya mau ubah biar lebih inilah, lebih yang update sedikit gitu ya, materinya. Teknik menggunakan kamus, sudah pernah kalian buka kamus? Kamus, nah ini ada kamus bagus, silakan nanti dibuka ya. Eh, Judulnya Reverso. Pernah pakai Reverso nggak? Nih, ini pakai Reverso. Nah, kan atas semuanya ya, konsekutif itu. Kamu pakai ini. Ini bisa pakai Inggris Indonesia. Indonesia, Indonesia nggak ada, tapi Inggris ya. Arabic English. Cari padanan istilah-istilah bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab. Kalau kamu nanti ketemu misalkan nulis skripsi pakai ada istilah-istilah Inggris, nah kamu coba cari pakai reverso ini. Ini lebih pas, lebih bagus terlihatnya. Kalau mau ininya. Ketimbang kalian pakai Google Translate atau nanti pakai ini ya, DeepL biasanya kan pakai itu ya. Ada banyak sih sebenarnya yang bisa dipakai. Atau pakai AI juga bisa menerjemahkan ya. Tapi nanti dicek lagi itu. Istilah-istilah kalau untuk menerjemahkan istilah, memang nanti pakai ini. Caranya gini menerjemahkannya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak tahu terjemahan Arabnya langsung, masih ragu, cari padanan dari Indonesia ke Inggris dulu. Nanti dari Inggris kamu cari di Reverso ini. Ininya apa istilah Arabnya ya. Reverso konteks reverso.net. Buka aja nanti itu. Nanti saya akan kasihkan beberapa tools yang dipakai untuk terjemahan. Biar kalian ketika nanti buat skripsi pakai bahasa Arab kan. Nah, nanti ada cara-caranya. Oke ya, gitu ya. Ada pertanyaan nggak nih? Paham nggak nih tadi sudah? Hmm? Coba saya lihat dulu. Ada beberapa kemarin saya dapat apa namanya ini apa artikel bagus yang mau bahas tentang ini mana dia ya? Yang bisa dipakai buat ini buat nah ini afdalu sab'i mawaqi' litarjamah al-ihtirafiyah. Yang bisa dipakai ya dia. Lizuka il-istina'i wa tun'imul arabiyah. Nah, ini kamu bisa pakai nanti kalau mau nerjemahkan eh, bahasa Arab atau bahasa Indonesia ke bahasa. Dan saya cek. Nah, ini ada nih ya. Ini, ini, aduh, ini ada tujuh, ada di judulnya, 7 link atau web terjemah profesional menggunakan AI. Nah, pertama kan reverso tadi kan ya reverso ini bisa ada diterjemah oleh khusus disuka istilahnya ya bisa pakai tapi di sini AI terus ada my memory. Nah, ini boleh memory translation terus ada Make Translate
Quillbot. Nah, Quillbot sih udah pernah pakai Quillbot belum? Terjemah. Pernah belum? Quillbot belum pernah ya? Nah, Quillbot nerjemahin juga lumayan bagus kalau dari Indonesia ke Inggris misalkan. Struktur bahasanya yang dipakai. Atau kalau mau lebih aman tuh misalkan Quillbot juga buat ini bisa ya, grammar checkernya bisa, paraphrase bisa gitu ya. Plagiarism checker juga bisa. Ini enggak, kalau yang bagus sih berbayar kan. Translator ya di sini ya. Pakai Quillbot. Saya pakai Quillbot karena kalau mau kayak misalkan terjemah bahasa Inggris gitu, tapi Quillbot nggak, kalau dicek dulu ke Grammarly struktur bahasa Inggrisnya, kemudian dicek lagi ke grammar checkernya Quillbot, misalkan gitu. Bolak-balik aja. Yandex nih, Yandex, jadi Yandex Translate ya. Nah ini terakhir ada Google Translate ya. Nah ini ada beberapa ya, kamu cari saja Afdalu Sab'ati Mawaqi Litarjamah Al-Ihtirafiyah Bizuka Al-Istinafiyah. Jadi 7 link yang terjemah profesional menggunakan ini AI. Jadi seperti itu ya. Nanti kita coba menerjemahkannya pakai ini. Kita coba nanti satu-satu toolsnya ini. Biar nanti gimana sih strategi menerjemahkannya menggunakan ini. Tapi tetap masih harus di ini ya. Jadi kamu jangan nanti terjemahkan langsung pindahin ke skripsi, jangan kayak gitu. Nanti langsung di ini dulu, dicek dulu benar apa enggak gitu ya. Strukturnya juga kadang ya melihat lagi. Makanya lihat istilah-istilahnya tadi misalkan gini, mansot itu apa? Kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya apa nih mansot? Mansot itu platform misalnya, mansot terjemah. Jadi platform dicari nanti misalkan di eh, Reverso tadi dibalik lagi Reverso, jangan teks, cari benar nggak istilahnya itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh penting kalau menerjemahkan itu. Menerjemah itu harus cerdas juga ya. Jadi nggak cuman langsung pluk pindahkan terjemah gitu tanpa dilihat lagi bahasa ininya, bahasa apa, bahasa terjemahannya seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya cara menerjemahkan. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Hmm? Ada? Nah, ini contoh foto lagi dah. Ini, nah ini pakai tadi ya. Baik, terjemah al-aliyah ini machine translation. Wa at-tarjamah bi musa'adatil hasub. Musa'adatil hasub itu CAT, Computer Assisted Translation. Ada nih. Nah, coba kita lihat. Beberapa نشاد دياب، وهذه حلقة جديدة من برنامج مترجمو الذكاء الاصطناعي AI Translators. مترجمو الذكاء الاصطناعي البرنامج الأول من نوعه من حيث الفكرة والمضمون في مجال الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي. في هذه الحلقة مستمرون في توضيح سبل الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تتمثل بوجه عام في خيارين، وهما الترجمة الآلية المعروفة اختصارا ب MT، الترجمة بمساعدة الحاسوب المعروفة اختصارا ب CAT. وهنا طرح سؤال مهم: ما الفرق بينهما؟ الترجمة الآلية MT هي اختصار لماشين ترانسليشن، وتعني استخدام برنامج أو أداة لتنفيذ كل نشاطات الترجمة تلقائيا، أي كل ما يكون على المستخدم فعله هو إدخال النص المراد ترجمته، تحديد لغة المصدر، تحديد لغة الهدف، ومن ثم الضغط على أيقونة الترجمة. بينما الترجمة بمساعدة الحاسوب CAT، وهي اختصار ل Computer Aided Translation، فهي تجمع بين كل من الخبرة الإنسانية والقدرات الآلية، إذ تعتمد في الأصل على تطبيقات ذاكرة يتم تحميلها عبر الحواس.
ثم تخزن عليها نماذج مترجمة بشكل صحيح ومدققة لغويا من قبل مترجم متخصص. وبمجرد إدخال نص شبيه للنصوص المخزنة عليها وطلب تحويله للغة الأخرى تتم الترجمة بشكل فوري، وبذلك نحصل على أفضل ترجمة بأعلى كفاءة وأقل فترة زمنية ممكنة. إذن أيهما أفضل؟ الترجمة الآلية أم الترجمة بمساعدة الحاسوب؟ MT أم CAD؟ في الواقع MT الترجمة الآلية المعتمدة على أدوات ومواقع فورية مثل ترجمة جوجل وريفرسو تكون أسرع وأسهل في الاستخدام وأوفر من حيث التكلفة، ولكن عادة ما تفتقر إلى دقة المعاني وجودة المخرجات. أما ترجمة CAT الترجمة بمساعدة الحاسوب التي تربط بين الخبرة الإنسانية والآلية فهي معتمدة وأعلى جودة ومضبوطة من حيث الشكل والمضمون وسريعة ولو أنها غير مباشرة مثل الآلية. ولكن الترجمة بمساعدة الحاسوب مكلفة إلى حد ما، خاصة إذا لم يكن المستخدم متخصصا في اللغة أو متمكنا بشكل كاف منها، إذ يتوجب عليه عندئذ دفع المال لمترجمين متخصصين حتى يساعدوه على تغذية أدوات CAT. ومن هنا إذا كنت تبحث عن الجودة والجدية فإني أرشح لك الترجمة بمساعدة الحاسوب. والآن يأتي السؤال الأهم: ما هي أفضل أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب CAT وكيف نستخدمها؟ مع الأسف انتهت حلقتنا اليوم، ولكن أعدكم بأن أوضح ذلك بحلقة لاحقة من برنامج مترجمو الذكاء الاصطناعي AI Translators. إلى Belum dijawabnya, katanya mana yang bagus, pakai CAT, CAT itu atau pakai MT, Machine Translation, nanti katanya di pertemuan berikutnya baru dijawabnya. Ntar kita cari videonya yang satu lagi. Nah, jadi seperti itu. Nanti saya minta tolong Bintang dibagi tadi ya kelompoknya. Terus nanti materinya saya kirimkan. Untuk yang hari Kamis, nanti saya kasih materinya tentang karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya, Ya Ustadz, siap. minggu depannya kita bahas tentang ini eh, kamus, teknik penggunaan kamus untuk penerjemahan. Nah, baru nanti yang terakhirnya, masih ada empat ya, empat ya. Nah, oh ya, berarti ini dulu ya, karakteristik bahasa dan penerjemahan, karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu ya. Itu materi-materinya ya, nanti saya kasih. Itu yang untuk hari Kamis dulu dah. Nah, selebihnya nanti saya mau ngebahas juga tentang ini tadi, MT dan CHAT. Ya. MT dan CHAT itu dijadikan bahan diskusi untuk mengenal gimana model MT, Machine Translation, sama CAT tadi ya, CAT tadi ya. Itu kamus, penggunaan kamus, kamus tradisional dan kamus digital. Nah, nanti saya untuk materinya nanti saya ini lagi dah. Tapi yang penting itu dulu ya, karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dilihat dari struktur, istilah-istilah dan segala macam. Nanti biar kita tahu mana ini bahasa Indonesia, seperti ini bahasa Arab. Kalau kalian belajar nakul apa sih? Anakon ya? Ada ya? Ada Ada Ustadz kan? di semester kemarin. Nah, itu kan ada karakteristik tuh ya bahasa Indonesia, bahasa Arab kan ada kan ya? Nah, silakan nanti di ini. Kalau tidak ada, minjam buku saya. Ada nih, kelihatan nggak? Oh, tuh ya. Terjemah Indonesia Arab, ada terjemahan pakai bahasa Indonesia bukunya. Silakan aja nanti dipinjam eh, buat untuk bahan diskusi di minggu Kamis berarti ya. Kamis sanggup nggak buat makalahnya? Makalah sama PPT ya Ustadz? PPT saja, nggak usah pakai makalah. Oh, PPT aja. Insya Allah Ya, bisa Ustadz. untuk bahan Karakteristik diskusinya aja. bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya? Ya, karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya, Iya Ustadz. oke. Ada pertanyaan nggak nih? Udah paham? Kok mana nih yang lainnya nih? Masih banyak gak masuk nih. Bintang pada kemana Bintang? Yang Berapa orang yang izin ngambil? yang izin ke saya cuman Fatur Ustadz lagi sakit.
Mengambil terjemah berapa orang? 23. 3 ya? Oh. Ya udah, kalau kita ada pertanyaan kan nih? Jam berapa udah? 11.20. Oke lah kalau nggak ada ya. Nanti minggu Kamis silakan didiskusikan ya. Untuk ininya bintang ya. Ya, Ustadz. Oke, kalau gitu, Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.